Siapa sih? Ketuk-ketuk pintu malam-malam gini? Lihat Melihat Kak, sesosok pocong di lagi teras musim rumah banget tetangganya ya. pada saat tengah Pocong malam. ketuk pintu. Seorang warga yang Iya, Baby kebetulan lewat Salin. pun Ini merasa Kak sangat Yuta baru merinding aja dapat sekaligus info dari grup penasaran komplek. dengan apa yang Kalau pocong di itu komplek lakukan sebelah, di sana. ada Coba warga yang kena begal perhatikan. pocong ketuk pintu. Serem banget Kak, emang lagi marak ya modus kayak gitu? Iya, Mio. Kabarnya, warga di komplek kita juga lagi aktif kembali menjaga keamanan lingkungan dengan mengadakan ronda malam di pos ronda. Gawat, Kenapa Kak? ada pesan di grup komplek kita. Komplek kita sedang kondisi siaga 1 karena komplek kita berdekatan dengan lokasi korban kemarin. Jangan-jangan target berikutnya dari pocong begal misterius itu adalah komplek kita. Ya, gawat. Jangan-jangan itu pocong begal ketuk pintu teman-teman. Yang bener Kak, Baby Selin takut. Ayo, kita cek bareng-bareng Yuta. Tenang Baby Selin, kita kan rame-rame. Bisa jadi itu bapak-bapak yang lagi ronda. Semoga saja Atom, kalian berhati-hatilah. Loh, kok gak ada siapa-siapa ya? Jadi siapa tadi yang ketuk pintu ya Kak? Entahlah Mio. Aneh banget, padahal tadi jelas-jelas ada suara orang ketuk pintu. Baby Salin jadi ngeri Kak. Tenang ya Baby Selin. Itu lihatlah teman-teman. Sepertinya dia yang melakukannya. Gawat guys, itu begal pocong ketuk pintu. Kita langsung lapor saja Kak ke pos ronda. Ide bagus Mio. Ayo teman-teman kita pergi ke pos ronda. Pasti ada Pak RT juga di sana. Tapi gimana kalau itu memang hantu pocong beneran Kak? Kita pastikan nanti langsung dengan Pak RT Mio. Dasar anak-anak bodoh. Mereka malah meninggalkan rumah begitu saja. Dengan begini aku bisa lebih mudah membobol rumah mereka. Assalamualaikum Pak RT. Ada Yuta dan Mio. Ada apa Yuta malam-malam masih main di luar rumah? Gawat Pak, rumah kami didatangi oleh begal pocong ketuk pintu. Tapi anehnya, setelah kami buka pintu, dia tiba-tiba ada di seberang jalan. Wah, jangan-jangan itu memang hantu beneran Yuta. Soalnya dia bisa langsung cepat berpindah tempat begitu saja. Wah, banyak sekali barang-barang berharga di sini. Anak kecil tapi punya senjata banyak gini. Aneh banget. Paling ini senjata palsu. Sangat aneh jika anak kecil punya senjata. Wah, ada banyak monitor di sini. Aku ambil ini aja ah. Mantap, baru kali ini aku dapat barang banyak banget. Pasti mereka iri nih aku dapat banyak barang di sini. Ini baru mantap. Satu rumah dapat banyak barang berharga. Sebaiknya aku cepat-cepat pergi sebelum anak-anak kecil itu kembali lagi ke rumahnya. Kalau begini terus sih aku bisa cepat kaya. Enak juga jadi hantu gadungan. Boleh juga tuh rumah yang di seberang sana. Sepertinya di sana banyak barang berharga juga. Sebelum penjagaan di komplek ini diperketat, aku harus membobol banyak rumah-rumah di sini. Wah, ada warga lokal, bisa-bisa aku ketahuan. Baguslah, dia tidak menuju ke sini. Aku mulai dari rumah sana dulu ah. Ayo Yuta, kita cek keadaan di sana. Ayo Pak, tadi dia berada tepat di depan rumah kami. Apakah hantu itu tadi membawa senjata seperti samurai Yuta? Kita tidak melihat dia secara jelas Pak. Karena panik, kami langsung berlari menuju pos ronda. Jika memang dia itu pocong begal, dia pasti sudah langsung melukaimu Yuta.
Kemungkinan itu memang hantu pocong beneran. Sebaiknya kamu minta bantu kepada Ustadz Somad supaya hantu itu tidak mengganggu kalian lagi. Benar juga Pak RT. Ayo teman-teman kita menuju ke masjid. Pak Ustadz Somad pasti sedang berada di sana. Terima kasih Pak RT. Terima kasih, Pak RT. Hantu pocong itu pergi kemana ya, Kak? Belum lama ada di depan rumah, tapi tiba-tiba menghilang. Sepertinya dia takut sama Pak RT. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Ayo, kita samperin Pak Ustadz Somad. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada Yuta dan Mio. Ada apa Yuta? Maaf ganggu Pak Ustadz. Kami baru saja diganggu oleh hantu pocong Pak Ustadz. Kok bisa Yuta? Apa yang membuatmu begitu yakin kalau itu hantu Yuta? Emang bagaimana dia mengganggumu? Dia mengetuk-ngetuk pintu rumah kami, Pak Ustadz. Setelah kami buka, dia tiba-tiba saja menghilang. Terus tiba-tiba menampakkan diri di seberang rumah, Pak. Aneh sekali. Sebenarnya, mereka tidak mungkin menampakkan wujudnya begitu saja, Yuta. Apalagi sampai sengaja mengganggu kalian. Kami juga bingung, Pak Ustadz. Kami takut kalau dia mengganggu terus. Sebenarnya ini saran dari Pak RT. Untuk memastikan hantu itu beneran atau tidak, Pak Ustadz. Ya sudah, ayo kita cari tahu bersama, Yuta. Coba, antarkan Pak Ustadz ke tempat terakhir kamu melihat hantu itu. Baik, Pak Ustadz. Ayo teman-teman, kita antarkan Pak Ustadz ke rumah kita. Mantap, Pak Ustadz. Pasti hantu itu menyesal telah mengganggu kita. Apa mungkin hantu itu pocong begal? Yang lagi viral itu, Kak? Tapi kalau begal, kita pasti udah dicelakainya Baby Selin. Lihat, Kak. Kenapa mereka pada di luar rumah ya? Wah, coba Kak Yuta cari tahu Baby Selin. Apa yang sedang terjadi Paman? Kenapa kalian berdiam diri di luar rumah? Kami telah diteror sama hantu pocong. Ketuk pintu Yuta. Ada yang mengetuk pintu rumah kami. Setelah kami buka, ternyata hantu pocong. Karena panik kami pingsan di tempat. Masih dengan kejadian yang sama. Ya sudah Paman, biar kami dengan Pak Ustadz yang cari tahu soal hantu pocong itu. Iya benar, Yuta. Hantu itu pasti tidak berada jauh dari sini. Kalian kembalilah ke dalam rumah Paman, biar kami dan Pak Ustadz yang menangkap hantu itu. Hantu itu sudah banyak mengganggu warga di sini, Kak. Iya benar Baby Selin, kita harus segera menangkap hantu itu sebelum semua warga di sini diteror oleh hantu itu. Berhenti. Nah, itu dia hantu pocong itu. Wah, benar kamu Atom. Ayo kita samperin hantu itu. Itu dia Pak Ustadz, hantu pocong yang mengganggu kita dan warga di komplek ini. Baiklah, Yuta. Jadi hantu ini ya, yang membuat gaduh warga di komplek ini. Pak Ustadz akan mencoba mengusir hantu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wah, kenapa tiba-tiba banyak orang? Gawat, sepertinya aku ketahuan. Tapi kenapa mereka malah mendoakan aku? Hahaha, sepertinya mereka masih mengira kalau aku adalah hantu pocong beneran. Kalau begitu aku akan melanjutkan aksiku. Pergilah kalian dasar manusia bodoh. Wah, tidak mempan ya, Yuta. Baru kali ini, doa Pak Ustadz tidak mempan. Bukan tidak mempan Pak Ustadz, memang dia itu hantu gadungan. Woi, dasar hantu pocong gadungan. Gawat, mereka menyadarinya. Aku harus kabur. Tuh kan, benar apa Yuta bilang, dia itu hantu pocong gadungan. Gawat, aku harus segera memberitahu teman-temanku kalau penyamaranku terbongkar. Bagaimana ini teman-teman? Dia kabur. Kita laporkan saja, Kak, ke polisi Koban. Iya benar, Yuta. Biar polisi Koban yang tangkap begal pocong itu. Baiklah, ayo teman-teman, kita langsung saja lapor ke polisi Koban. Sepertinya begal pocong itu punya komplotan, Kak. Iya benar Mio, bukan dia aja pelakunya. Soalnya tadi dia bilang akan beritahu teman-temannya kalau penyamaran dia telah terbongkar. Sebaiknya kita segera laporkan kasus ini kepada polisi Koban. Wah,
Ada apa kalian ramai-ramai kemari, Yuta? Izin lapor polisi, Ken. Kami telah berhasil membongkar penyamaran hantu pocong ketuk pintu. Wah, benarkah Yuta? Kami sudah lama menyelidiki komplotan mereka, tapi belum berhasil menangkapnya. Benar polisi, Ken. Kami dengan Pak Ustadz awalnya mengira hantu itu pocong beneran. Kalau gitu ayo, kita kepung saja mereka. Kalian pancing dan kejarlah hantu itu. Biar kami dengan Pak Ustadz yang memblokade jalan supaya begal hantu itu tidak bisa kabur lagi. Siap. Laksanakan polisi, Ken. Ayo teman-teman, kita kejar hantu pocong begal itu. Ayo kak, kita tangkap hantu itu. Let's go! Waktunya misi penyergapan. Ayo semuanya, kita juga harus bersiap. Hah, lelah sekali berlarian memakai kostum pocong ini. Tapi kenapa teman-temanku tidak ada satupun yang berkumpul di titik tempat pertemuan ini? Apa jangan-jangan mereka sudah tertangkap warga? Oke, persiapan kita sudah selesai. Tinggal menunggu Yuta melancarkan misinya. Kita coba ke arah jalan sana, teman-teman. Baby Selin udah lelah kak. Semangat, Baby Selin! Itu dia, teman-teman. Ayo, kita sergap. Pelan-pelan kak, nanti kita ketahuan. Iya, Mio. Dia sudah terkepung. Tidak akan bisa kabur lagi. Haha, sepertinya dia sedang bersembunyi. Woi, dasar hantu pocong gadungan. Mau lari kemana lagi kamu? Hah? Bocil-bocil itu lagi? Merepotkan sekali mereka. Aku udah lelah berlarian menggunakan kostum ini. Dasar bocil-bocil sialan. Tidak ada capeknya mereka mengejarku terus. Jangan lari, woi. Dasar hantu pocong gadungan. Ah, gawat. Semua jalan ditutup. Aku dikepung. Tidak bisa kabur lagi. Menyerahlah. Kalau tidak, akan kutembak. Ya, menyerahlah kamu. Dasar pocong gadungan. Baiklah, aku menyerah. Tolong ampuni aku. Bukan aku dalang dari semua ini. Aku hanya mengikuti ajakan dari teman-temanku. Kalau begitu, beritahukan di mana komplotanmu yang lain. Wah, ada pesan dari grup komplek. Ada apa kak? Komplotan yang lainnya sudah ditangkap Baby Selin. Wah, mantap! Lapor polisi, Ken. Warga sudah menangkap komplotan dari begal pocong gadungan ini. Yatta! Wah, baguslah kalau gitu Yuta. Ayo, kita bergabung dengan warga yang lainnya. Yatta! Nah guys, ceritanya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menemani kami sampai selesai. Sampai jumpa di petualangan kami selanjutnya. Dadah! Dadah, teman-teman!